Subhanallah. Inilah kisah di mana seorang istri mulia kehilangan suami saat sedang mengandung, lalu membesarkan anak sendirian di tengah kerasnya Mekah. Inilah kisah Sayyidah Siti Aminah binti Wahab, seorang ibu yang jarang disorot, tapi justru menjadi bagian dari rencana terbesar dalam sejarah. Dari rahimnya lahir Nabi Muhammad, manusia yang mengubah dunia. Namun di balik itu, hidupnya dipenuhi ujian, kesunyian, dan cinta yang tak banyak diketahui. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi tentang kekuatan seorang ibu yang luar biasa. Baik, sebelum lanjut, alangkah lebih baiknya like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Keturunan yang mulia. Di tengah padang pasir Mekah yang keras dan penuh tantangan, lahirlah seorang wanita mulia bernama Siti Aminah binti Wahab. Ia berasal dari Bani Zuhroh, salah satu kabilah terhormat dari suku Quraisy yang dikenal menjaga kemuliaan nasab, kehormatan, dan akhlak. Dalam tradisi bangsa Arab, garis keturunan bukan sekadar identitas, melainkan cerminan nilai, kehormatan, dan warisan moral yang dijunjung tinggi. Aminah tumbuh dalam keluarga yang bersih dari perbuatan tercela, dikenal menjaga kesucian diri, serta memiliki kedudukan yang terpandang di tengah masyarakat Mekah. Ayahnya, Wahab bin Abdul Manaf, adalah pemuka Bani Zuhroh yang dihormati, sementara ibunya juga berasal dari garis keturunan mulia yang memperkuat kedudukan Aminah di tengah kaumnya. Kemuliaan nasab Siti Aminah bukanlah sekadar kebanggaan duniawi, melainkan bagian dari rencana besar Allah dalam mempersiapkan lahirnya manusia agung, yaitu Nabi Muhammad. Dalam banyak riwayat ulama, disebutkan bahwa Allah menjaga garis keturunan Nabi dari percampuran yang tidak suci, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa beliau dipindahkan dari sulbi yang suci ke rahim yang suci. Hal ini menunjukkan bahwa Aminah adalah wanita pilihan yang telah dipersiapkan untuk mengemban amanah besar sebagai ibu dari penutup para nabi. Kemuliaan ini sejalan dengan prinsip dalam Al-Quran bahwa Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk mengemban risalahnya, sebagaimana firman-Nya bahwa Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan risalahnya. Sejak masa mudanya, Aminah dikenal sebagai sosok wanita yang lembut, terjaga, dan memiliki akhlak yang tinggi. Ia tidak tersentuh oleh kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah yang menyimpang dari ajaran tauhid. Dalam lingkungan Quraisy yang saat itu mulai dipenuhi penyembahan berhala, Aminah tetap tumbuh dalam kesucian fitrah, menjaga kehormatan dirinya, dan dikenal sebagai wanita yang paling mulia di antara kaumnya. Banyak pemuda Quraisy yang berharap dapat meminangnya, namun takdir Allah telah menetapkan jalan yang istimewa baginya. Kemuliaan nasab dan kesucian diri Siti Aminah menjadi awal dari kisah agung yang kelak akan mengubah sejarah dunia. Dari rahimnya akan lahir cahaya yang menerangi kegelapan, membawa manusia dari kebodohan menuju cahaya iman. Maka, bab ini menjadi pengingat bahwa setiap takdir besar selalu diawali dengan persiapan yang sempurna, dan Allah telah memilih Aminah sebagai bagian dari rencana agung tersebut. Bab 2. Masa kecil yang penuh kehormatan. Sejak masa kecilnya, Siti Aminah telah tumbuh dalam lingkungan yang menjaga kemuliaan akhlak dan kehormatan keluarga. Di tengah masyarakat Quraisy yang menjunjung tinggi nasab dan martabat, Aminah dididik dengan nilai-nilai kesopanan, kelembutan, serta kesucian diri. Ia bukan hanya dikenal karena garis keturunannya yang mulia, tetapi juga karena kepribadiannya yang tenang dan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan pada masa jahiliyah. Dalam usia yang masih muda, ia telah menunjukkan sifat iffah, menjaga kehormatan, dan haya, rasa malu yang tinggi. Dua sifat yang sangat dihormati dalam tradisi Arab dan sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Lingkungan keluarga Bani Zuhrah memberikan pengaruh besar dalam pembentukan kepribadiannya.
Ia dibesarkan dalam suasana yang penuh kehormatan, jauh dari kerendahan moral yang mulai merajalela di sebagian masyarakat Mekah. Meskipun saat itu belum datang risalah Islam, Allah menjaga pribadi Aminah agar tetap berada dalam fitrah yang lurus. Hal ini sejalan dengan hikmah besar bahwa Allah menyiapkan garis keturunan yang suci untuk kelahiran Nabi Muhammad. Para ulama menjelaskan bahwa penjagaan ini merupakan bagian dari kehendak Allah agar Rasulullah lahir dari keluarga yang terjaga kehormatannya, sebagaimana disebutkan dalam berbagai riwayat tentang kemuliaan nasab beliau. Seiring bertambahnya usia, Siti Aminah dikenal sebagai wanita yang memiliki kecantikan lahir dan batin. Namun kecantikannya bukanlah hal yang paling menonjol, melainkan akhlaknya yang lembut dan tutur katanya yang santun. Ia tidak terlibat dalam pergaulan bebas yang merusak dan tidak pula mengikuti tradisi-tradisi buruk kaum jahiliyah. Kehidupannya sederhana, namun penuh dengan kehormatan. Ia tumbuh sebagai sosok yang dihormati oleh keluarga dan kaumnya, menjadi contoh wanita Quraisy yang menjaga diri dengan baik. Dalam perjalanan hidupnya, masa kecil dan remaja Aminah menjadi fondasi penting bagi peran besar yang kelak akan diembannya. Allah dengan hikmahnya menumbuhkan Aminah dalam lingkungan yang bersih, membentuk jiwanya dengan kesucian dan keteguhan. Semua itu bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari persiapan ilahi untuk menghadirkan sosok ibu yang layak mengandung manusia terbaik sepanjang zaman. Maka, masa kecil Siti Aminah bukan hanya kisah tentang pertumbuhan seorang wanita, tetapi juga awal dari takdir besar yang telah ditetapkan oleh Allah sejak jauh sebelum dunia mengenalnya. Bab 3. Pernikahan yang penuh keberkahan. Ketika Siti Aminah beranjak dewasa, kemuliaan akhlak dan nasabnya semakin dikenal luas di kalangan Quraisy. Banyak lelaki terpandang yang berharap dapat meminangnya, namun Allah telah menetapkan pilihan terbaik baginya. Takdir itu datang melalui sosok pemuda mulia bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, putra kesayangan Abdul Muthalib, pemuka Quraisy yang sangat dihormati. Abdullah dikenal sebagai pemuda yang paling tampan, paling bersih nasabnya, dan paling terjaga kehormatannya di antara kaumnya. Dalam riwayat sejarah yang masyhur, disebutkan bahwa Abdullah pernah dinazarkan oleh ayahnya, Abdul Muthalib, untuk disembelih jika jumlah anaknya telah mencapai 10 orang. Ketika nazar itu hampir dilaksanakan, Allah menggantinya dengan tebusan berupa 100 ekor unta. Peristiwa ini semakin menegaskan bahwa Abdullah adalah sosok yang dijaga oleh Allah untuk suatu tujuan besar. Setelah peristiwa tersebut, Abdul Muthalib segera mencarikan pasangan yang sepadan bagi putranya, dan pilihannya jatuh kepada Siti Aminah binti Wahab, wanita mulia dari Bani Zuhrah. Pernikahan antara Siti Aminah dan Abdullah bin Abdul Muthalib berlangsung dengan penuh kehormatan sesuai adat Quraisy. Dua nasab mulia bertemu dalam satu ikatan suci, yang bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menjadi bagian dari rencana besar Allah untuk menghadirkan Nabi Muhammad ke dunia. Para ulama menyebut pernikahan ini sebagai salah satu peristiwa penting dalam rangkaian takdir kenabian, karena dari rahim Aminah kelak akan lahir penutup para nabi. Kehidupan rumah tangga mereka dimulai dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan. Siti Aminah menemukan dalam diri Abdullah seorang suami yang lembut, jujur, dan penuh kasih. Sementara Abdullah melihat dalam diri Aminah seorang wanita yang menjaga kehormatan dan memiliki akhlak yang mulia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena Abdullah harus bersiap melakukan perjalanan dagang, sebagaimana kebiasaan kaum Quraisy yang melakukan perjalanan ke Syam. Meski singkat, pernikahan ini syarat dengan keberkahan. Ia menjadi awal dari kisah agung yang akan mengubah sejarah umat manusia. Dalam setiap detiknya, Allah telah menetapkan takdirnya dengan sempurna. Pernikahan Siti Aminah bukan sekedar ikatan duniawi, tetapi merupakan bagian dari skenario ilahi yang akan menghadirkan cahaya bagi seluruh alam. Bab 4. Kebahagiaan yang singkat.
Setelah pernikahan yang penuh keberkahan, kehidupan rumah tangga Siti Aminah dan Abdullah bin Abdul Muthalib berjalan dalam suasana yang tenang dan penuh kasih. Keduanya dipersatukan bukan hanya oleh nasab yang mulia, tetapi juga oleh akhlak yang luhur dan hati yang bersih. Dalam keseharian mereka, terpancar keharmonisan yang jarang ditemukan di tengah kehidupan masyarakat Mekah saat itu. Abdullah dikenal sebagai suami yang lembut dan bertanggung jawab, sementara Aminah adalah istri yang setia dan penuh ketulusan. Hari-hari awal pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana namun bermakna. Mereka menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, tanpa kemewahan berlebihan, namun diliputi ketenangan hati. Siti Aminah merasakan kedamaian dalam rumah tangganya, seolah Allah telah menyiapkan ruang yang suci untuk sebuah amanah besar yang kelak akan dititipkan kepadanya. Dalam beberapa riwayat, para ulama menyebutkan bahwa pernikahan ini adalah bagian dari penjagaan Allah terhadap garis keturunan Nabi Muhammad agar lahir dari keluarga yang bersih dan penuh kehormatan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sebagaimana tradisi kaum Quraisy, Abdullah bin Abdul Muthalib harus melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Perjalanan ini merupakan bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Mekah yang bergantung pada perdagangan lintas wilayah. Dengan berat hati, ia meninggalkan istrinya yang saat itu mulai merasakan tanda-tanda kehamilan. Siti Aminah harus merelakan kepergian suaminya, meskipun hatinya dipenuhi kerinduan dan kekhawatiran. Perpisahan ini menjadi ujian pertama dalam kehidupan rumah tangga mereka. Di satu sisi, ada harapan akan masa depan yang cerah dengan kehadiran seorang anak. Namun di sisi lain ada kegelisahan karena jarak yang memisahkan. Siti Aminah menjalani hari-harinya dengan kesabaran dan tawakal, menunggu kabar dari suaminya yang jauh. Ia tidak pernah mengeluh, karena ia memahami bahwa setiap takdir yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah. Kebahagiaan yang singkat ini menjadi pengantar bagi ujian yang lebih besar. Namun, di balik itu semua, tersimpan rencana Allah yang agung. Apa yang tampak sebagai perpisahan dan kesedihan, sesungguhnya adalah bagian dari persiapan menuju lahirnya manusia paling mulia di muka bumi. Dalam kesunyian dan penantian itu, Siti Aminah mulai menapaki jalan takdir yang akan mengubah sejarah umat manusia selamanya. Bab 5. Wafatnya Abdullah. Hari-hari penantian Siti Aminah terhadap kepulangan suaminya, Abdullah bin Abdul Muthalib, terus berlalu dalam kesabaran. Setiap waktu ia berharap kabar baik datang dari perjalanan dagang ke Syam. Namun, takdir Allah berjalan di luar harapan manusia. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Yathrib untuk mengunjungi kerabat dari pihak ibunya, Bani Najjar. Di sanalah ia jatuh sakit, hingga akhirnya wafat dalam usia yang masih muda. Kabar duka itu perlahan sampai ke Mekah, membawa kesedihan yang mendalam bagi keluarga besar Abdul Muthalib, terlebih bagi Aminah yang sedang mengandung. Bagi Siti Aminah, kabar wafatnya sang suami adalah ujian yang sangat berat. Ia harus menerima kenyataan bahwa lelaki yang baru saja menjadi pendamping hidupnya kini telah tiada, bahkan sebelum sempat menyaksikan kelahiran anaknya. Dalam kondisi mengandung, kesedihan itu tentu terasa berlipat ganda. Namun dengan keteguhan iman dan kesabaran, Aminah menerima takdir tersebut dengan lapang dada. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi berada dalam ketentuan Allah, dan tidak ada satupun musibah yang terjadi tanpa izinnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Para ulama meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib tidak meninggalkan harta yang banyak. Ia hanya mewariskan beberapa ekor unta, kambing, dan seorang budak perempuan bernama Barokah, yang kelak dikenal sebagai Ummu Aiman. Namun, warisan terbesar yang ia tinggalkan bukanlah harta, melainkan seorang anak dalam kandungan istrinya, seorang bayi yang kelak akan menjadi Nabi Muhammad, pembawa risalah terakhir bagi seluruh umat manusia. Peristiwa ini menjadi bagian dari hikmah besar dalam perjalanan hidup Nabi. Sejak dalam kandungan, beliau telah merasakan kehilangan sosok ayah. Para ulama menjelaskan bahwa hal ini merupakan bentuk penjagaan Allah agar Rasulullah tidak bergantung kepada manusia, melainkan hanya kepadanya semata. Dengan demikian, beliau tumbuh sebagai pribadi yang kuat, mandiri, dan sepenuhnya berada dalam didikan langsung dari Allah. Bagi Siti Aminah, masa ini adalah awal dari perjuangan sebagai seorang ibu yang harus menghadapi kehidupan tanpa suami. Dalam kesedihan yang mendalam, ia tetap menjaga kandungannya dengan penuh cinta dan harapan. Ia yakin bahwa bayi yang dikandungnya bukanlah anak biasa,
melainkan amanah besar yang telah Allah titipkan kepadanya. Di tengah duka yang menyelimuti, cahaya harapan itu tetap hidup dalam hatinya, menguatkan langkahnya untuk terus bertahan dalam takdir yang telah digariskan. Bab 6. Kehamilan yang penuh keajaiban. Setelah wafatnya Abdullah bin Abdul Muthalib, Siti Aminah menjalani masa kehamilannya seorang diri. Di tengah kesedihan yang masih menyelimuti hatinya, ia justru merasakan ketenangan yang berbeda dari kebanyakan wanita hamil. Tidak ada beban berat, tidak pula rasa lemah yang berlebihan. Seakan-akan Allah memberikan kekuatan khusus kepadanya untuk menjaga amanah besar yang sedang dikandungnya. Para ulama dalam kitab-kitab sirah meriwayatkan bahwa kehamilan Aminah termasuk yang paling ringan dan penuh keberkahan. Dalam beberapa riwayat yang masyhur, disebutkan bahwa Siti Aminah mengalami peristiwa-peristiwa luar biasa selama masa kehamilan. Ia pernah bermimpi melihat cahaya yang keluar dari dirinya hingga menerangi istana-istana di negeri Syam. Mimpi ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai isyarat bahwa anak yang akan dilahirkannya kelak akan membawa cahaya petunjuk bagi seluruh dunia. Cahaya itu bukanlah cahaya biasa, melainkan simbol dari hidayah yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tentang tugas Nabi Muhammad sebagai pembawa cahaya. Selain itu, Aminah juga merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Tidak ada kegelisahan yang berlebihan, meskipun ia harus menghadapi kehamilan tanpa kehadiran seorang suami. Hal ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar menjaga dan menenangkan hatinya. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman, dan ketenangan itu tampak jelas dalam diri Aminah selama masa kehamilan ini. Para ulama juga menyebutkan bahwa kehamilan Siti Aminah dipenuhi dengan tanda-tanda kebaikan. Ia tidak merasakan kesulitan yang biasa dialami wanita lain, bahkan hari-harinya terasa ringan dan penuh harapan. Semua ini menjadi bukti bahwa anak yang dikandungnya adalah seorang yang istimewa, yang telah dipilih oleh Allah untuk membawa risalah besar bagi umat manusia. Di tengah kesendirian dan kehilangan, masa kehamilan ini menjadi sumber kekuatan bagi Siti Aminah. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang agung sedang dipersiapkan oleh Allah. Setiap detik yang ia lalui bukan hanya penantian kelahiran seorang anak, tetapi juga bagian dari perjalanan menuju hadirnya cahaya yang akan menerangi seluruh alam. Dengan penuh keyakinan dan keteguhan hati, Aminah menjaga amanah itu, menanti saat di mana dunia akan menyambut kelahiran manusia paling mulia sepanjang zaman. Bab 7. Tahun Gajah. Masa kehamilan Siti Aminah bertepatan dengan sebuah peristiwa besar yang mengguncang Jazirah Arab, yang kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah. Peristiwa ini menjadi tanda kekuasaan Allah sekaligus pendahulu bagi kelahiran Nabi Muhammad. Pada masa itu, seorang penguasa dari Yaman bernama Abraha bertekad menghancurkan Ka'bah di Mekah. Ia ingin memalingkan perhatian bangsa Arab dari Ka'bah menuju gereja besar yang dibangunnya di Sana'ah. Dengan pasukan besar yang dilengkapi gajah, sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh bangsa Arab sebelumnya, Abraha bergerak menuju Mekah. Kehadiran pasukan ini menimbulkan ketakutan besar di kalangan penduduk. Mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di tengah situasi mencekam itu, Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy, memilih untuk berserah diri kepada Allah. Ia menyatakan bahwa Ka'bah memiliki Tuhan yang akan menjaganya, menunjukkan keyakinan yang kuat kepada perlindungan ilahi. Ketika pasukan gajah itu mendekati Mekah, terjadi peristiwa luar biasa yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil. Allah mengirimkan burung-burung berkelompok yang membawa batu-batu kecil dari tanah yang terbakar, lalu menjatuhkannya ke atas pasukan Abraha. Dengan kehendak Allah, pasukan yang besar dan kuat itu hancur seketika. Gajah-gajah yang mereka banggakan tidak mampu bergerak mendekati Ka'bah, dan seluruh pasukan itu binasa dalam keadaan hina.
Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Bagi Siti Aminah, kejadian ini bukan sekedar peristiwa besar yang disaksikan oleh kaumnya, tetapi juga pertanda akan sesuatu yang agung. Para ulama menjelaskan bahwa kehancuran pasukan gajah adalah bentuk penjagaan Allah terhadap Ka'bah, sekaligus persiapan bagi lahirnya Nabi terakhir. Tahun itu kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah, tahun di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Di tengah suasana yang baru saja diselamatkan dari ancaman besar, Siti Aminah semakin merasakan bahwa anak yang dikandungnya bukanlah anak biasa. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang menyertai setiap fase kehidupannya. Tahun Gajah menjadi awal dari perubahan besar dalam sejarah umat manusia, dan dari rahim Aminah, cahaya itu akan segera hadir untuk menerangi dunia dengan kebenaran dan petunjuk ilahi. Bab 8. Kelahiran Nabi Muhammad. Setelah melalui masa kehamilan yang penuh ketenangan dan tanda-tanda kebesaran Allah, tibalah saat yang dinanti oleh Siti Aminah. Pada malam yang penuh berkah, di Tahun Gajah, ia merasakan tanda-tanda persalinan. Dalam kesendirian, tanpa kehadiran suami di sisinya, Aminah menghadapi momen itu dengan keteguhan hati dan tawakal kepada Allah. Namun, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah, Allah memberikan kemudahan yang luar biasa dalam proses kelahirannya. Tidak ada kesulitan berat yang ia alami, seolah-olah seluruh alam turut dipersiapkan untuk menyambut kelahiran manusia agung ini. Pada saat itulah, lahirlah Nabi Muhammad, sang penutup para nabi, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Kelahiran beliau menjadi peristiwa yang sangat istimewa. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Siti Aminah melihat cahaya yang keluar bersamaan dengan kelahiran putranya hingga menerangi tempat-tempat yang jauh. Para ulama menafsirkan cahaya ini sebagai simbol dari hidayah yang kelak akan menyinari dunia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman. Aminah memeluk bayinya dengan penuh kasih sayang, meskipun di dalam hatinya tersimpan kesedihan karena sang suami tidak dapat menyaksikan momen tersebut. Namun kesedihan itu tertutupi oleh rasa haru dan kebahagiaan yang mendalam. Ia menyadari bahwa anak yang dilahirkannya bukanlah anak biasa. Sejak detik pertama kelahirannya, terdapat tanda-tanda kemuliaan yang menyertai Nabi Muhammad. Kabar kelahiran ini segera sampai kepada Abdul Muthalib. Dengan penuh kebahagiaan, ia datang melihat cucunya yang baru lahir. Ia kemudian membawa bayi itu ke Ka'bah, bersyukur kepada Allah atas karunia besar tersebut. Di tempat suci itu, Abdul Muthalib memohon perlindungan bagi sang bayi dan mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang luar biasa ini. Peristiwa kelahiran ini bukan hanya kebahagiaan bagi keluarga Bani Hashim, tetapi juga menjadi awal dari perubahan besar dalam sejarah manusia. Dari rumah sederhana Siti Aminah, lahir seorang anak yang kelak akan membawa risalah tauhid, menghapus penyembahan berhala, dan membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Malam itu menjadi saksi lahirnya cahaya yang akan menerangi dunia sepanjang masa, sebuah awal dari perjalanan agung yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dahulu kala. Bab 9. Pemberian nama Muhammad. Beberapa hari setelah kelahiran sang bayi mulia, Siti Aminah merasakan kebahagiaan yang semakin lengkap dengan hadirnya perhatian dari keluarga besar. Kabar kelahiran putranya telah menyebar di kalangan Quraisy, dan semua mengetahui bahwa anak ini adalah cucu dari Abdul Muthalib, pemuka yang sangat dihormati di Mekah. Namun, ada satu hal yang menjadi perhatian khusus, nama yang akan diberikan kepada bayi tersebut. Dalam tradisi Arab, pemberian nama memiliki makna yang sangat penting. Nama bukan sekedar panggilan, tetapi doa, harapan, dan identitas yang akan melekat sepanjang hidup seseorang. Siti Aminah menyerahkan urusan ini kepada Abdul Muthalib sebagai orang yang paling dituakan dalam keluarga. Dengan penuh kebijaksanaan, ia memilih sebuah nama yang belum umum digunakan di kalangan Quraisy saat itu, yaitu Muhammad, yang berarti yang banyak dipuji. Ketika orang-orang bertanya mengapa ia memilih nama tersebut, Abdul Muthalib menjawab bahwa ia berharap anak ini akan dipuji oleh penduduk langit dan bumi.
Jawaban ini bukan sekedar harapan biasa, melainkan sebuah ilham yang diberikan oleh Allah. Para ulama menjelaskan bahwa pemilihan nama ini adalah bagian dari takdir ilahi, karena nama Muhammad akan menjadi dikenal di seluruh dunia, seiring dengan risalah yang akan dibawa oleh pemiliknya, Nabi Muhammad. Siti Aminah menerima nama itu dengan penuh ketenangan dan keyakinan. Dalam hatinya, ia merasakan bahwa nama tersebut memiliki makna yang dalam dan istimewa. Ia memanggil putranya dengan penuh kasih, menyadari bahwa setiap kali nama itu diucapkan, ada doa dan harapan besar yang menyertainya. Nama itu kelak akan menggema di seluruh penjuru dunia, disebut dalam azan, doa, dan solawat oleh jutaan manusia sepanjang zaman. Pemberian nama ini menjadi salah satu momen penting dalam kehidupan awal Nabi Muhammad. Ia bukan hanya penanda identitas, tetapi juga isyarat akan kemuliaan yang akan datang. Dari seorang bayi yatim yang lahir di kota Mekah, nama Muhammad akan menjadi simbol kebenaran, rahmat, dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bagi Siti Aminah, setiap kali ia memandang putranya dan memanggil namanya, hatinya dipenuhi rasa cinta dan harapan. Ia mungkin belum mengetahui sepenuhnya bagaimana masa depan anak itu, tetapi ia yakin bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang besar. Dan dari nama itulah, kisah agung itu mulai dikenal oleh dunia. Bab 10. Disusukan kepada Halimah. Setelah beberapa waktu merawat bayinya dengan penuh kasih sayang, Siti Aminah menghadapi sebuah tradisi yang telah lama dijalankan oleh masyarakat Quraisy, yaitu menyerahkan anak-anak mereka kepada wanita dari pedalaman untuk disusui dan dibesarkan. Tradisi ini bukan tanpa alasan. Udara padang pasir yang bersih, bahasa Arab yang fasih, serta kehidupan yang sederhana diyakini dapat membentuk fisik dan karakter anak menjadi lebih kuat. Dengan hati yang penuh pertimbangan, Siti Aminah pun bersiap untuk menjalankan tradisi tersebut demi kebaikan putranya. Pada saat itu, datanglah rombongan wanita dari Bani Sa'ad yang mencari bayi untuk disusui. Di antara mereka terdapat seorang wanita yang kelak dikenal dalam sejarah sebagai Halimah As-Sa'adiyah. Awalnya, tidak ada yang tertarik mengambil bayi Nabi Muhammad karena beliau adalah anak yatim yang tidak diharapkan memberi imbalan besar. Halimah pun sempat ragu karena ia datang dalam keadaan sulit dan berharap mendapatkan bayi dari keluarga yang mampu. Namun, karena tidak mendapatkan pilihan lain, ia akhirnya memutuskan untuk membawa bayi tersebut tanpa menyadari keberkahan besar yang akan ia terima. Dengan penuh keikhlasan, Siti Aminah menyerahkan putranya kepada Halimah As-Sa'adiyah. Meski berat berpisah, ia yakin bahwa ini adalah langkah terbaik untuk masa depan anaknya. Ia melepaskannya dengan doa dan harapan, menitipkan amanah besar itu kepada Allah. Dalam hatinya, tersimpan kerinduan yang mendalam, namun juga keyakinan bahwa Allah akan menjaga putranya dimanapun ia berada. Sejak saat itu, Nabi Muhammad tinggal bersama keluarga Halimah di pedalaman. Para ulama meriwayatkan bahwa sejak kehadiran beliau, kehidupan keluarga Halimah dipenuhi keberkahan. Ternak mereka menjadi lebih sehat, susu menjadi melimpah, dan kehidupan yang sebelumnya sulit berubah menjadi lebih baik. Semua ini menjadi tanda bahwa anak yang mereka asuh adalah anak yang istimewa, yang membawa keberkahan bagi siapa saja yang berada di sekitarnya. Bagi Siti Aminah, perpisahan ini adalah ujian kesabaran dan keikhlasan. Ia harus menahan rindu, menunggu waktu untuk kembali memeluk anaknya. Namun di balik itu, tersimpan hikmah besar dalam proses pembentukan pribadi Nabi Muhammad. Dari padang pasir yang sederhana, beliau akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, fasih, dan tangguh, sebagai persiapan untuk tugas besar yang kelak akan diembannya. Bab 11. Kerinduan seorang ibu. Hari-hari berlalu sejak Siti Aminah melepas putranya, Nabi Muhammad, untuk diasuh oleh Halimah As-Sa'adiyah di pedalaman Bani Sa'ad. Keputusan itu diambil demi kebaikan sang anak. Namun sebagai seorang ibu, hati Aminah tidak pernah lepas dari rasa rindu.
Setiap malam yang sunyi dan setiap pagi yang sepi seakan mengingatkannya pada sosok kecil yang dulu selalu berada dalam pelukannya. Meski jarak memisahkan, cinta seorang ibu tidak pernah berkurang. Siti Aminah terus memikirkan keadaan putranya. Apakah ia sehat? Apakah ia tumbuh dengan baik? Dan apakah ia merasakan kasih sayang yang cukup? Namun dalam hatinya juga tersimpan keyakinan yang kuat bahwa Allah menjaga anak itu dengan penjagaan terbaik. Ia percaya bahwa keputusan menyerahkan Nabi Muhammad kepada Halimah adalah bagian dari rencana besar yang telah ditetapkan. Sesekali kabar tentang perkembangan sang anak sampai kepadanya. Diceritakan bahwa Halimah As-Sa'diyah merasakan keberkahan luar biasa sejak mengasuh beliau. Kehidupan yang sebelumnya sulit berubah menjadi lebih lapang. Hewan ternak mereka menjadi lebih gemuk, susu menjadi melimpah, dan keadaan keluarga mereka membaik. Kabar-kabar ini memberikan ketenangan bagi hati Siti Aminah, sekaligus menguatkan keyakinannya bahwa putranya adalah anak yang istimewa. Namun kerinduan tetaplah kerinduan. Tidak ada yang mampu menggantikan keinginan seorang ibu untuk melihat langsung anaknya tumbuh. Dalam kesendirian, Siti Aminah sering mengenang saat-saat awal kelahiran putranya. Wajahnya yang bersih, tangisannya yang lembut, dan ketenangan yang ia rasakan ketika memeluknya. Semua kenangan itu menjadi penghibur sekaligus penguat dalam menjalani hari-hari tanpa kehadiran anak. Para ulama menyebutkan bahwa masa ini adalah bagian dari ujian kesabaran bagi Siti Aminah. Ia tidak hanya diuji dengan kehilangan suami, tetapi juga dengan perpisahan dari anak yang sangat ia cintai. Namun dengan keimanan yang kuat, ia mampu menjalani semuanya dengan penuh keikhlasan. Ia memahami bahwa setiap ketetapan Allah pasti mengandung hikmah, meskipun tidak selalu dapat langsung dipahami oleh manusia. Dalam penantian yang panjang itu, Siti Aminah terus berharap akan datangnya hari di mana ia dapat kembali memeluk putranya. Dan di balik rasa rindu yang mendalam, tersimpan keyakinan bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar melalui setiap fase kehidupan anaknya. Sesuatu yang kelak akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Bab 12. Pertemuan kembali. Waktu terus berlalu, hingga tiba saat yang dinanti oleh Siti Aminah. Hari ketika ia kembali dipertemukan dengan putranya, Nabi Muhammad. Setelah beberapa tahun diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah di pedalaman Bani Sa'ad, tibalah masa di mana sang anak harus kembali ke pangkuan ibunya. Pertemuan ini menjadi momen yang penuh haru, mengobati kerinduan yang selama ini tersimpan dalam hati Aminah. Ketika Nabi Muhammad kembali, beliau telah tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan memiliki akhlak yang baik. Lingkungan padang pasir telah membentuk fisiknya menjadi tangguh, sementara bahasa dan tutur katanya menjadi fasih. Semua itu menjadi bukti hikmah dari tradisi yang dijalani oleh Siti Aminah, serta penjagaan Allah terhadap anak yang istimewa ini. Saat pertama kali melihat putranya kembali, hati Siti Aminah dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia memeluknya dengan penuh kasih sayang, seakan tak ingin melepaskannya lagi. Kerinduan yang selama ini ia pendam akhirnya terbayar. Ia kembali merasakan kehangatan seorang ibu yang dapat merawat langsung anaknya, menyaksikan tumbuh kembangnya setiap hari. Namun, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Halimah As-Sa'diyah sempat ingin membawa kembali Nabi Muhammad ke pedalaman karena ia melihat keberkahan yang terus mengalir sejak kehadiran beliau. Selain itu, ada pula peristiwa pembelahan dada, Syar as-Sadra, yang terjadi pada masa kecil Nabi, yang membuat Halimah merasa khawatir akan keselamatan beliau. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Nabi Muhammad benar-benar dikembalikan untuk tinggal bersama ibunya di Mekah. Sejak saat itu, Siti Aminah sepenuhnya merawat putranya dengan penuh cinta dan perhatian. Ia menjadi satu-satunya tempat bergantung bagi sang anak setelah wafatnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Dalam kebersamaan itu, Aminah mencurahkan seluruh kasih sayangnya, mendidik putranya dengan kelembutan dan kesabaran. Pertemuan kembali ini bukan sekedar kebahagiaan bagi seorang ibu dan anak, tetapi juga awal dari fase baru dalam kehidupan Nabi Muhammad.
Di bawah asuhan ibunya, beliau akan tumbuh dengan kasih sayang yang tulus, sekaligus menghadapi ujian kehidupan yang akan membentuk kepribadiannya menjadi pribadi yang kuat dan penuh empati. Bagi Siti Aminah, masa ini adalah waktu yang sangat berharga. Ia memanfaatkan setiap detik untuk bersama putranya, tanpa mengetahui bahwa kebersamaan itu tidak akan berlangsung lama. Namun dalam setiap pelukan dan kasih sayangnya, ia telah menanamkan cinta yang kelak akan menjadi bagian dari keindahan akhlak Nabi Muhammad bagi seluruh umat manusia. Bab 13. Perjalanan ke Yathrib. Setelah kembali hidup bersama putranya, Siti Aminah merasakan kebahagiaan yang perlahan menenangkan luka di hatinya. Namun, kenangan akan suaminya, Abdullah bin Abdul Muthalib, tidak pernah hilang. Kerinduan itu mendorongnya untuk melakukan sebuah perjalanan penting, mengunjungi Yathrib, tempat di mana Abdullah wafat dan dimakamkan. Perjalanan ini bukan sekedar ziarah, tetapi juga bentuk pengenalan kepada Nabi Muhammad tentang asal-usul dan keluarga dari pihak ayahnya. Dengan penuh tekad, Siti Aminah mempersiapkan perjalanan tersebut. Ia ditemani oleh seorang pembantu setia bernama Barakah, yang kelak dikenal sebagai Ummu Aiman, serta putranya yang masih kecil. Perjalanan dari Makkah menuju Yathrib bukanlah perjalanan yang ringan. Mereka harus menempuh padang pasir yang luas dengan segala keterbatasan. Namun, dengan kesabaran dan keyakinan kepada Allah, mereka melangkah maju. Sesampainya di Yathrib, Siti Aminah mengunjungi makam suaminya. Di tempat itu, ia mengenang kembali kebersamaan yang singkat namun penuh makna. Ia mungkin menceritakan kepada putranya tentang sosok ayahnya, tentang kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan akhlaknya. Momen ini menjadi awal bagi Nabi Muhammad untuk mengenal jejak ayahnya, meskipun beliau tidak pernah bertemu langsung dengannya. Selain berziarah, Aminah juga mengunjungi kerabat dari Bani Najjar, keluarga dari garis ibu Abdullah. Mereka menyambut kedatangan Aminah dan putranya dengan penuh kasih. Di sana, Nabi Muhammad merasakan kehangatan keluarga, sekaligus mempererat hubungan kekerabatan yang kelak memiliki peran penting dalam perjalanan hidup beliau di masa depan. Perjalanan ini menjadi pengalaman yang berharga, baik bagi ibu maupun anak. Bagi Siti Aminah, ini adalah bentuk kesetiaan kepada suami yang telah tiada. Sementara bagi Nabi Muhammad, perjalanan ini menjadi bagian dari pembentukan jiwa dan ingatannya sejak kecil. Namun, di balik perjalanan yang penuh makna ini, takdir Allah telah menanti. Apa yang dimulai sebagai perjalanan ziarah dan silaturahmi, perlahan akan berubah menjadi ujian yang berat. Meski demikian, Siti Aminah menjalani semuanya dengan keteguhan hati, tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi salah satu momen terakhir dalam hidupnya bersama sang putra tercinta. Bab 14. Cinta seorang ibu. Dalam perjalanan dari Makkah menuju Yathrib dan selama berada di sana, Siti Aminah menunjukkan kasih sayang yang begitu dalam kepada putranya, Nabi Muhammad. Perjalanan yang jauh dan melelahkan tidak mengurangi perhatian dan kelembutannya. Justru di tengah perjalanan itulah, cinta seorang ibu tampak semakin nyata. Dalam setiap langkah, setiap tatapan, dan setiap kata yang ia ucapkan kepada anaknya. Di sepanjang perjalanan, Siti Aminah menjaga putranya dengan penuh perhatian. Ia memastikan bahwa anaknya tetap dalam keadaan aman dan nyaman, meskipun mereka harus menghadapi panasnya padang pasir dan kerasnya perjalanan. Ketika Nabi Muhammad merasa lelah, Aminah dengan penuh kasih menenangkannya. Ia berbicara dengan lembut, menenangkan hati anaknya, dan menunjukkan cinta yang tulus tanpa syarat. Sesampainya di Yathrib, hubungan ibu dan anak ini semakin terasa hangat. Siti Aminah memanfaatkan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada putranya. Ia mungkin menceritakan kisah tentang ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, mengenalkan nilai-nilai kebaikan, serta menanamkan rasa kasih sayang dan empati sejak dini. Dalam setiap momen kebersamaan itu, Aminah tidak hanya menjadi seorang ibu, tetapi juga pendidik pertama bagi anaknya. Kasih sayang Siti Aminah bukanlah kasih sayang biasa. Ia adalah cinta yang lahir dari hati yang tulus yang telah ditempa oleh ujian kehidupan.
Setelah kehilangan suami, ia mencurahkan seluruh perhatiannya kepada putranya. Ia menjadi pelindung, penghibur, dan sumber kekuatan bagi Nabi Muhammad kecil. Dalam pelukannya, sang anak menemukan ketenangan dan rasa aman. Para ulama menyebutkan bahwa masa kebersamaan ini memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian Nabi Muhammad. Dari ibunya, beliau belajar tentang kelembutan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai ini kelak menjadi bagian dari akhlak mulia beliau yang dikenal oleh seluruh umat manusia. Namun di balik kehangatan cinta itu, waktu terus berjalan menuju takdir yang telah ditetapkan. Kebersamaan yang penuh kasih ini tidak berlangsung lama. Meski demikian, setiap detik yang dihabiskan bersama menjadi kenangan yang tak tergantikan. Cinta seorang ibu yang diberikan oleh Siti Aminah akan terus hidup dalam diri putranya, menjadi bagian dari cahaya akhlak yang kelak menerangi dunia. Bab 15. Sakit di Abwa. Setelah menyelesaikan perjalanan ke Yathrib dan kembali menuju Mekah, rombongan Siti Aminah bersama putranya, Nabi Muhammad, melewati sebuah daerah bernama Abwa. Tempat ini terletak di antara Mekah dan Yathrib dan menjadi saksi atas salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam kehidupan awal Nabi. Di tengah perjalanan yang melelahkan, tubuh Aminah mulai merasakan kelelahan yang tidak biasa. Perlahan, kesehatannya menurun. Awalnya, Siti Aminah mencoba untuk tetap melanjutkan perjalanan. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan putranya yang masih kecil. Namun, kondisi tubuhnya semakin melemah. Panasnya padang pasir, jauhnya perjalanan, serta beban emosional yang ia pikul sejak lama membuat fisiknya tidak lagi mampu bertahan seperti sebelumnya. Ia pun akhirnya terpaksa berhenti di Abwa untuk beristirahat. Di tempat sederhana itu, Siti Aminah mulai menyadari bahwa sakitnya bukanlah sakit biasa. Ia merasakan bahwa waktunya di dunia mungkin tidak akan lama lagi. Meski demikian, hatinya tetap tenang. Ia tidak panik, tidak pula mengeluh. Ia hanya memandang putranya, Nabi Muhammad, dengan penuh kasih sayang, seolah sedang menaramkan seluruh cinta terakhir yang bisa ia berikan. Dalam keadaan sakitnya, Aminah tetap berusaha tegar. Ia memikirkan masa depan anaknya yang sejak kecil telah melalui begitu banyak ujian, kehilangan ayah, hidup sederhana, dan kini berpotensi kehilangan ibunya juga. Namun di balik semua itu, ada keyakinan dalam dirinya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan anak yang telah dipilihnya. Ia percaya bahwa penjagaan Allah akan selalu menyertai Nabi Muhammad. Para ulama menyebutkan bahwa sakit yang dialami Siti Aminah di Abwa adalah bagian dari takdir besar yang telah Allah tetapkan. Di tempat yang sunyi itu, ia menjalani hari-hari terakhirnya dengan penuh ketenangan. Tidak ada kemewahan, tidak ada keramaian, hanya kesederhanaan dan cinta seorang ibu kepada anaknya. Di tengah kondisi yang semakin melemah, Siti Aminah tetap berusaha memberikan kekuatan terakhir bagi putranya. Ia menatapnya dengan penuh kelembutan, seolah ingin mengukir wajah anaknya dalam ingatan terakhirnya. Abwa menjadi tempat perhentian yang bukan hanya dalam perjalanan fisik, tetapi juga awal dari perpisahan yang sangat menyedihkan antara seorang ibu dan anak yang penuh cinta. Bab 16. Wafatnya Siti Aminah. Di tengah sunyinya padang pasir Abwa, kondisi Siti Aminah semakin melemah dari hari ke hari. Sakit yang sebelumnya terasa ringan, kini berubah menjadi keadaan yang serius. Rasa lelah perjalanan, cuaca yang keras, serta ketentraman yang perlahan memudar karena kesadaran akan ajal membuat tubuhnya tidak lagi mampu bertahan. Namun di balik kelemahan fisiknya, hatinya tetap tenang dan penuh keimanan kepada Allah. Di saat-saat terakhirnya, Siti Aminah tidak menunjukkan kecemasan yang berlebihan. Ia lebih banyak memandang putranya, Nabi Muhammad yang masih kecil dan belum sepenuhnya memahami arti perpisahan. Tatapan itu dipenuhi cinta yang mendalam, seakan ingin menyampaikan segala kasih sayang seorang ibu dalam satu momen terakhir. Dalam diamnya, tersimpan doa yang tidak terucapkan, harapan agar anaknya selalu berada dalam penjagaan Allah. Para ulama sirah menyebutkan bahwa wafatnya Aminah di Abwa merupakan bagian dari takdir Allah yang penuh hikmah. Di tempat yang jauh dari keramaian kota, beliau dipanggil kembali oleh Sang Pencipta dalam keadaan sederhana,
tanpa kemewahan dunia, namun dengan kemuliaan seorang ibu yang telah mengemban amanah besar. Ia telah melahirkan dan merawat seorang anak yang kelak akan menjadi penutup para nabi, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Ketika ajal menjemput, Siti Aminah meninggalkan dunia dengan ketenangan. Tidak ada yang tersisa kecuali tubuh yang lemah dan cinta yang abadi dalam hati seorang anak kecil. Nabi Muhammad pun menjadi yatim piatu di usia yang sangat belia. Kehilangan ini menjadi ujian besar dalam perjalanan hidup beliau, yang kelak akan membentuk keteguhan hati, empati, dan kesabaran luar biasa dalam menghadapi umat manusia. Setelah wafatnya Siti Aminah, rombongan yang menyertainya termasuk Barokah atau Ummu Aiman mengambil peran untuk merawat dan membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Peristiwa ini menjadi awal dari fase kehidupan baru bagi beliau, di mana kasih sayang orang tua kini digantikan oleh penjagaan langsung dari Allah melalui berbagai peristiwa kehidupan yang akan membentuk beliau menjadi pemimpin umat. Wafatnya Siti Aminah bukan hanya akhir dari perjalanan seorang ibu, tetapi juga awal dari kisah besar seorang anak yang akan membawa cahaya ke seluruh dunia. Di tanah Abwa yang sunyi itu terukir perpisahan yang menyedihkan, namun sekaligus menjadi bagian dari rencana agung Allah dalam menyiapkan utusan terakhirnya. Bab 17. Kesedihan Nabi Kecil. Setelah wafatnya Siti Aminah di daerah Abwa, Nabi Muhammad yang masih kecil harus menghadapi kenyataan pahit sebagai seorang yatim piatu. Di usia yang baru sekitar 6 tahun, beliau sudah kehilangan dua sosok paling penting dalam hidupnya. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, dan kini ibunya yang sangat beliau cintai. Dunia yang semula terasa hangat oleh kasih sayang keluarga, kini berubah menjadi ruang penuh kehilangan. Perpisahan dengan Siti Aminah meninggalkan luka yang dalam di hati kecil beliau. Seorang anak yang biasanya mendapatkan pelukan, perhatian, dan kelembutan, kini harus belajar menghadapi hidup tanpa orang tua. Namun, dalam kesedihan itu, Nabi Muhammad tidak dibiarkan sendiri. Allah telah menyiapkan penjagaan terbaik untuknya, melalui orang-orang pilihan yang akan merawat dan mendidiknya. Setelah kejadian itu, beliau diasuh oleh pengasuh setia yang sudah lama mendampingi keluarga, yaitu Barakah, yang dikenal sebagai Ummu Aiman. Dengan penuh kasih sayang, Ummu Aiman membawa beliau kembali ke Mekah, berusaha memberikan rasa aman di tengah kehilangan yang begitu besar. Meski bukan pengganti orang tua, kehadirannya menjadi pelipur lara bagi nabi kecil yang sedang berduka. Para ulama menjelaskan bahwa masa kecil yang penuh ujian ini adalah bagian dari persiapan Allah untuk membentuk pribadi Nabi Muhammad. Dengan merasakan langsung arti kehilangan, beliau tumbuh menjadi pribadi yang sangat peka terhadap penderitaan orang lain, terutama anak yatim dan kaum lemah. Kesedihan yang beliau alami bukan tanpa hikmah, melainkan fondasi bagi sifat kasih sayang dan kepemimpinan beliau di masa depan. Dalam kesunyian masa kecilnya, Nabi Muhammad belajar bahwa dunia tidak selalu memberikan kenyamanan, dan bahwa hanya Allah tempat bergantung yang sejati. Meskipun beliau masih kecil, ada keteguhan hati yang mulai tumbuh dalam dirinya. Kesedihan yang beliau rasakan tidak memadamkan cahaya dalam dirinya, justru menjadi bagian dari proses pembentukan seorang manusia agung yang kelak akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Bab ini menjadi saksi bahwa di balik kesedihan seorang anak kecil, Allah sedang menulis kisah besar yang penuh hikmah. Dari luka kehilangan itulah akan lahir sosok pemimpin yang memahami arti kasih sayang, kesabaran, dan kepedulian terhadap umat manusia. Bab 18. Pengasuhan oleh Abdul Muthalib. Setelah wafatnya Siti Aminah di daerah Abwa, Nabi Muhammad kembali ke Mekah dalam keadaan yatim piatu. Di tengah kesedihan yang masih menyelimuti, Allah menetapkan bahwa beliau akan diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, pemuka Quraisy yang sangat dihormati. Sejak saat itu, Nabi kecil mendapatkan perlindungan dan kasih sayang di rumah kakeknya yang penuh wibawa. Abdul Muthalib dikenal sebagai sosok yang sangat menyayangi cucunya ini, melebihi cucu-cucu yang lain. Ia melihat pada diri Nabi Muhammad tanda-tanda kemuliaan yang tidak biasa.
Karena itu, ia selalu memberikan perhatian khusus, menjaga dan menempatkan beliau di dekatnya dalam setiap kesempatan. Nabi kecil pun tumbuh dalam perlindungan kakeknya yang penuh kasih, meskipun bayang-bayang kehilangan kedua orang tua tetap melekat dalam kehidupannya. Dalam keseharian, Abdul Muthalib berusaha memberikan rasa aman kepada cucunya. Ia mengajak beliau dalam berbagai pertemuan penting di Mekah, sehingga sejak kecil Nabi Muhammad sudah terbiasa dengan lingkungan masyarakat Quraisy. Meskipun masih anak-anak, beliau mulai belajar tentang kehidupan sosial, adab, dan tanggung jawab dari interaksi tersebut. Semua ini menjadi bagian dari pembentukan karakter awal beliau. Namun takdir Allah kembali menunjukkan kehendaknya. Tidak lama setelah itu, Abdul Muthalib jatuh sakit dan merasa bahwa waktunya di dunia hampir berakhir. Dalam kondisi itu, beliau tetap memikirkan masa depan cucunya, Nabi Muhammad. Ia berpesan kepada anak-anaknya agar menjaga dan merawat Nabi kecil dengan penuh kasih sayang setelah ia tiada. Ketika Abdul Muthalib wafat, kesedihan kembali menyelimuti kehidupan Nabi Muhammad kecil. Namun, seperti sebelumnya, Allah tidak meninggalkan beliau tanpa penjagaan. Setelah itu, beliau diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang kemudian mengambil peran besar dalam kehidupan beliau selanjutnya. Masa pengasuhan oleh Abdul Muthalib menjadi periode penting dalam kehidupan awal Nabi Muhammad. Di tengah kasih sayang kakeknya, beliau mendapatkan fondasi awal tentang cinta keluarga, perlindungan, dan nilai-nilai kehormatan yang kelak membentuk kepribadiannya sebagai manusia pilihan Allah. Bab 19. Berpindahnya amanah ke Abu Thalib. Setelah wafatnya Abdul Muthalib, duka kembali menyelimuti kehidupan kecil Nabi Muhammad. Dalam usia yang masih sangat belia, beliau kembali merasakan kehilangan sosok pelindung utama yang selama ini menggantikan peran orang tuanya. Namun, sebagaimana takdir Allah yang penuh hikmah, amanah pengasuhan beliau kemudian berpindah kepada pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib adalah sosok yang dikenal memiliki hati lembut dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarga. Sejak awal menerima amanah itu, ia memperlakukan Nabi Muhammad seperti anak kandungnya sendiri. Di tengah keterbatasan ekonomi, Abu Thalib tetap berusaha memberikan perlindungan, kasih sayang, dan tempat yang aman bagi keponakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Muhammad kecil mulai terbiasa tinggal bersama keluarga Abu Thalib. Beliau membantu pekerjaan ringan, belajar adab keluarga, serta mulai memahami kerasnya kehidupan masyarakat Quraisy. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, beliau tumbuh dengan jiwa yang kuat, sabar, dan penuh keteguhan. Allah menyiapkan setiap fase kehidupannya dengan penuh hikmah. Abu Thalib sering mengajak Nabi Muhammad dalam perjalanan dagang keluar Mekah. Dari perjalanan-perjalanan inilah, Nabi kecil mulai mengenal dunia luar, melihat kehidupan bangsa-bangsa lain, serta belajar tentang perdagangan dan etika pergaulan. Semua pengalaman itu menjadi bekal penting bagi masa depannya. Meski kehidupan mereka tidak selalu mudah, kasih sayang Abu Thalib tidak pernah berkurang. Ia bahkan rela menanggung kesulitan demi melindungi Nabi Muhammad dari berbagai tekanan sosial dan lingkungan Quraisy. Perlindungan ini menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup Nabi sebelum masa kenabian. Bab ini menunjukkan bahwa setelah kehilangan demi kehilangan, Allah tetap menjaga Nabi Muhammad melalui tangan-tangan orang pilihan. Dari Siti Aminah, Abdul Muthalib, hingga Abu Thalib, semuanya menjadi bagian dari rencana ilahi yang membentuk pribadi agung pembawa rahmat bagi seluruh alam. Bab 20. Warisan cinta dan awal perjalanan besar. Perjalanan hidup Siti Aminah memang berakhir di tanah Abwa. Namun kisahnya tidak pernah benar-benar berakhir dalam sejarah. Dari rahim dan didikannya lahir sosok agung, yaitu Nabi Muhammad yang kelak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Walaupun beliau wafat saat Nabi masih kecil, cinta dan doa seorang ibu tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup beliau.
Sejak kecil, Nabi Muhammad telah melewati berbagai ujian kehilangan yang berat. Dari ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, kemudian ibunya Siti Aminah, lalu kakeknya Abdul Muthalib, hingga akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Rangkaian peristiwa ini bukan sekedar kisah kesedihan, tetapi bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah untuk membentuk pribadi yang kuat, sabar, dan penuh kasih sayang. Dalam setiap fase hidupnya, Nabi Muhammad kecil tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Meski secara lahiriah beliau kehilangan orang tua, Allah selalu menghadirkan penjagaan melalui manusia-manusia pilihan. Dari kasih sayang Siti Aminah yang penuh kelembutan, perlindungan Abdul Muthalib yang penuh wibawa, hingga pengasuhan Abu Thalib yang penuh pengorbanan, semuanya menjadi bagian dari rangkaian takdir yang saling menyempurnakan. Para ulama sirah menjelaskan bahwa masa kecil penuh ujian ini membentuk hati Nabi Muhammad menjadi sangat peka terhadap penderitaan orang lain. Karena beliau pernah merasakan yatim, beliau sangat mencintai anak yatim. Karena beliau pernah kehilangan, beliau sangat memahami arti kasih sayang dan perlindungan. Dari sinilah lahir sifat rahmat yang kelak menjadi ciri utama risalah beliau. Kisah Siti Aminah juga menjadi pengingat bahwa seorang ibu dapat meninggalkan warisan yang jauh lebih besar dari sekedar kehidupan dunia, yaitu doa, cinta, dan generasi yang membawa kebaikan bagi umat manusia. Meski beliau tidak menyaksikan langsung kerasulan putranya, namun setiap langkah Nabi Muhammad adalah bukti bahwa warisan seorang ibu tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Dengan berakhirnya bab ini, berakhirlah kisah awal kehidupan Siti Aminah, namun dimulailah perjalanan besar seorang nabi terakhir yang akan mengubah sejarah dunia. Dari kesunyian Abwa hingga cahaya risalah di Mekah, semuanya adalah bagian dari kisah cinta ilahi yang sempurna.